Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma channel 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu berkesehatan saja satu rohani, selalu diberi keselamatan selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara merangkai paralel pada elemen penghangat magicom. Karena banyak sekali yang belum paham, ya mungkin ketika nonton tutorialnya itu setengah-setengah, di skip-skip sehingga gagal dalam mempraktekannya. Ketika gagal tentunya menyalahkan yang ngasih tutorial, karena gagal yang ada katanya kebakar, ada yang kepanasan atau yang lain-lain ya. Jadi gini teman-teman, ini contohnya ada magicom ini ya. Ini saya lepas terlebih dahulu saja, tutup bagian untuk casing sampingnya. Nah, dicongkel dulu, gak susah ini. Nah, ini saya lepas sekalian biar jelas nantinya. Ini teman-teman ya, di sini ada sebuah magicom ya. Banyak sekali yang terjadi ya, hampir semua mengalami ketika ya ganti elemen magicom, elemen penghangat, baik itu elemen samping ataupun elemen tutup, ataupun mungkin mengganti salah satunya ya, karena elemen tutupnya rusak kemudian diganti dengan yang baru, kemudian tinggal langsung disambungkan seperti bawaannya, maka tidak panas ya, kendalanya tidak panas, yang sering terjadi seperti itu. Nah, ketika tidak panas, mungkin ada yang berpikir ataupun ya berpikir mungkin elemen yang satunya juga bermasalah sehingga diganti semua, elemen tutup diganti, elemen samping juga atau elemen sabuk juga diganti. Jadi ketika teman-teman mengganti elemen magicom, elemen penghangat, baik itu yang samping ataupun yang tutup, ataupun mengganti kedua-duanya, dan sehingga elemen tidak mau panas atau panas salah satunya, dirangkai secara rangkaian bawaan, itu rangkaian seri. Rangkaian seri itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini elemen samping, ini elemen tutup. Nah, ini elemen ini elemen ini masuk ke elemen tutup seperti ini. Kemudian yang ini masuk ke termostat ini, kemudian ini masuk kesambung ke kaki elemen penanak. Ini elemen penanak juga tidak ada ya, saya ambil, saya buat ganti kemarin karena elemen baru rusak, kemudian saya copotkan dari sini. Nah, seperti inilah contohnya, gambarannya seperti ini. Jadi yang satu ya seperti sambungannya seperti ini ya, yang mungkin yang kuning ini nyambung ke termostat, kemudian yang hitam ini ke salah satu dari kaki elemen penanak, seperti itu rangkaian bawaan. Akan tetapi bila dengan cara rangkaian seri tidak mau panas, maka dirangkai secara paralel. Namun ya, rangkaian ini hanya khusus
elemen baru ya, elemen baru bukan elemen bawaan. Kalau elemen bawaan itu kebanyakan rangkaiannya seri, jangan diubah menjadi paralel ya, seperti itu. Jadi untuk elemen yang bawaan itu rangkaiannya seri, jadi jangan pernah diubah menjadi paralel. Saran saya seperti itu. Jadi untuk rangkaian paralel ini solusi yang diambil atau langkah yang diambil ketika mengganti salah satu elemen tutup ataupun samping ini tidak panas. Ya, dengan cara rangkaian seri tidak panas, maka solusinya rangkaian paralel. Contohnya seperti ini. Teman-teman punya magicom, ya magicom elemen tutupnya ini rusak ataupun sudah brodol-brodol, itunya tidak bisa dipakai. Kemudian teman-teman pasang, nah, ganti seperti ini plug, kemudian tinggal teman-teman sambungkan ya, sambung ke seperti semula ya, seperti bawaannya ya. Ketika teman-teman sambung seperti bawaannya tidak mau panas atau panas salah satunya, elemen samping panas tutup tidak panas, atau elemen tutup panas tapi samping tidak panas, maka dengan cara seperti ini tidak panas dirubah menjadi rangkaian paralel ya. Jadi rangkaian paralel ini solusi kedua ketika setelah mengganti salah satu elemen penghangat ataupun kedua-duanya tidak mau panas dengan rangkaian seri, maka diubah menjadi rangkaian paralel ya. Jangan, jadi ini khusus untuk elemen penghangatnya sudah diganti ya, bukan bawaan. Kalau bawaan itu dirubah bawaannya, kemudian elemen belum gantian masih bawaan, kemudian dirubah menjadi paralel, ini sangat berbahaya ya, mungkin panasnya bisa berlebihan. Dan cara merangkainya pun juga harus melewati termostat ini, harus melewati termostat, karena tadi ada yang komentar ya, Bang, setelah saya pakai cara paralel malah elemennya gosong, elemennya terbakar. Ya, mungkin karena tidak melewati dari termostat ini. Kalau melewati termostat ini ya insya Allah aman, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena sudah diatur suhunya. Atau barangkali termostatnya rusak, itu juga bisa terjadi ya. Elemen atau termostatnya rusak, pengatur suhu yang rusak, sehingga ketika panas sudah melebihi dari ukuran termostatnya tidak mau putus sehingga panas terus, itu juga bisa menyebabkan elemennya terbakar, elemennya gosong. Jadi pemasangan rangkaian paralel harus tetap melewati termostat ini agar suhu panasnya itu bisa diatur. Yang mengatur ya termostat ini yang mengatur suhunya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi rangkaian paralel itu khusus untuk elemen yang sudah gantian atau elemen baru, bukan elemen bawaan magicom dari pabriknya. Kalau dari pabriknya rangkaian tetap pakai rangkaian seri. Nggak tahu kenapa ya, mungkin voltnya itu berbeda. Mungkin kalau bawaannya itu 110, mungkin ini ya, mungkin bawaannya itu 110, ketika dirangkai secara seri menjadi 220 atau bagaimana juga tidak tahu ya. 110 ditambah 110 kan jadinya 220 volt, 220 volt, mungkin seperti itu ya, untuk elemen bawaannya. Tapi kalau untuk elemen gantiannya sudah pakai 220 volt ya. Akan tapi saya pernah tanya di toko elektronik juga tidak ada ya, yang 110, semuanya 220. Apa mungkin seperti itu tuh juga tidak tahu. Yang jelas ketika teman-teman mengalami hal demikian, sudah diganti elemen penghangat, sudah diganti baru tetap tidak panas, nasinya tetap basi saja atau berair, maka teman-teman rubah rangkaiannya menjadi rangkaian paralel ya. Mungkin cukup sekian dari Azmat 87, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas, kurang paham, ataupun ada kata-kata yang salah, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar.
Saran dan kritikan dari teman-teman selalu saya nantikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.